menandakan bahwa ya ini pool hero yang cukup luas, membuat akhirnya pun banyak strategi yang bisa digunakan. Sembari kita akan melihat untuk match point bagi tim Indonesia, satu langkah lebih dekat menuju ke Grand Final. Yes, dengan ada Kagura nggak cuma untuk ngambil ke arah safety untuk nge-clear sisi dengan skill sendiri ya, tapi juga bisa untuk ngebuka beberapa rumputan juga. Apalagi dengan adanya Vivero yang ngebawakan Khalid Rom. Bisa dibilang untuk invasinya sangat possible terjadi dari Filipina ke Indonesia. Karena fast mobility juga, ditambah lagi dengan tipikal Fredrin yang lumayan kuat nih untuk laningnya. Ya, seperti yang dikatakan oleh awal tadi, menurutku di arah gold lane nih yang harus kita perhatikan mungkin untuk 3 menit pertamanya, Ul. Ya, 3 menit pertama, tapi ya lumayan kebantu sih dengan bala bantuan dari Viviannya juga untuk nge-clear. Sedangkan dari Philippines, Vivero akan ngebantu langsung ke arah tengah, ngelihat bagaimana sebenarnya dari Indonesia ini agresif banget ya, udah mulai ditabrak lagi. Vivero HP udah mulai low dan tidak akan dikomit karena Vivero dan Amores langsung terbirit-birit mundur terlebih dahulu, sehingga harusnya ini ngebuat dari Philippines agak sedikit mengendorkan nih agresivitas yang sebenarnya kalau ngelihat dari Khalid, mereka dia punya damage, dia punya power agresi di early game yang cukup potensial, Cogi. Iya, cuman masalahnya dengan adanya Khalid bertemu dengan adanya Chow. Nah, untuk power early, even Chow belum ada item pun, modal konkusif dan juga pasifnya, ini juga ngasih damage yang sakit banget. Terbukti dengan Vivero tadi ngebuka Revitalize kan, untuk clear di arah mid lane-nya. Apalagi dari payungnya Cini pun dengan Little Ignition ya, yang menurutku bisa ngebantu lah tipis-tipis untuk damage awalnya. Dan ngelihat Vival udah level 4 dengan Turtle yang keluar juga, aku penasaran nih, ini tim fight Turtle-nya mau dikomit gak nih sama tim Indonesia? Karena untuk sekarang area of effect terbesar mereka tuh baru ada di Fumi-Echo aja nih, Bul. Dan harusnya bisa sih, karena Fumi-Echo-nya ternyata bakal langsung dikomit dengan ada 3 pemain, tapi Revitalize membuat dari Fumi-Echo masih bisa bertahan lebih lama lagi, sehingga belum ada first blood dan backupan Jet Kundo dari Vivian. Ini selalu menjadi aksi penyelamatan yang begitu baik dari Vivian. Tapi emang chemistry-nya antara Fumi-Echo sama Vivian tuh emang benar tebel banget sih. Dari kapan tahu sih udah benar bagus banget, sama-sama melindungi. Dan wow, gangguan sedikit menuju ke arah Alpuerto yang hampir saja keambil dari Purple Buffet. Tapi seenggaknya informasi telah didapatkan bahwa Retribution sudah tidak ready. Targeting menuju ke seorang Perez, bahkan tidak ada lagi flicker yang membuat dirinya bisa bertahan lebih lama. Dengan backupan yang dilakukan, Shadow Kill terbagi, Vival akan menjadi pergantian nyawa. Ini cukup menjadi hal yang mahal nih, di mana Philippines mereka udah langsung bisa nge-punish apa yang dilakukan oleh Vival. Ya, dengan gold lane ditukar dengan jungle, otomatis teman-teman dari tim Indonesia ada potensi bisa kehilangan turtle-nya. Namun Vivian masih coba untuk screening juga nih, ngebantu untuk ngebuka informasi juga, apalagi dengan Alpuerto yang sudah mulai kelihatan juga di depan map. Tapi selebihnya Vivian dengan ditempel sama Diagon, dia nggak bisa terlalu agresif untuk maju ke depan sana. Tendangan-tendangannya masih bisa di-cancel dengan taunt yang dimiliki oleh Fredrin. Namun melihat bagaimana posisi junglingnya dari Vival, sepertinya Turtle akan di buying time dulu, menunggu sampai Vival mendapatkan jungle yang pas untuk bisa ready kontes ke arah Turtle-nya. Yes, dan seperti apa ya, peraduan dari Retribution-nya juga. Karena sejauh ini kalau ngeliat dari segi levelnya masih imbang, Diagon akan menjadi garda terdepan kembali dengan Rough Wave telah terbuka kali ini. Fumi-Echo masih bisa menahan damage segitu banyaknya dan bahkan Guard Fade away. Memang in the end Fumi-Echo tumbang, tapi betapa banyaknya damage dan resource yang bisa dia terima. Vival terangkat lagi dengan adanya satu Ocean Out dan triple kill diambil oleh Alpuerto. Alpuerto bakal coba dikejar satu yang terakhir, tapi Cini ternyata masih belum bisa menjangkau keberadaan dari Alpuerto, dan Cini akan dikejar dengan ada 3 pemain dari Philippines dan tidak ada jalan untuk pulang. Sehingga secara total 4 pemain dari Indonesia berhasil untuk di take off oleh teman-teman Philippines. Yes, dengan pergerakan dari Vival yang tadi lumayan tersangkut ya, dimana dia mencoba untuk melakukan Tempest of Blade walaupun hanya berduaan dengan adanya Vivian. Niatnya adalah untuk mengincar ke arah Kaditanya, namun ternyata dia terkena Ocean Oddity yang cukup on point di saat menggunakan Tempest of Blade, membuat dia pun harus ditumbangkan. Sisanya tinggal bagaimana Vivian mencoba untuk survive, namun agak sulit dengan adanya gengkingan 4 hero sekaligus. Dan di saat Cini pengen ngebantu, bisa dibilang masih belum besar, cukup besar damage-nya untuk mendapatkan pick off tambahan, seenggaknya untuk mengurangi kerugian. Dan menurutku yang buat Filipina ini kuat banget adalah bagaimana mereka bisa ngebawa dan nge-kiting
turtle-nya dengan sangat-sangat baik. Diagon yang dari tadi ngebuka dari segi mapnya, Amores tadi yang udah standby untuk menjadi main damage-nya, sementara Viviro yang jadi sisi powernya. Ya, dan Vivian bener-bener dimakan aja sih, gak dikasih celah sama sekali untuk bisa memberikan screening out terhadap pemain-pemain dari Filipina, sehingga kali ini dengan 4 versus 5 Glorious Path Away sepertinya akan ada kontes paksa yang dilakukan oleh tim Indonesia. Diagon, ini dia sisi power yang begitu menyebalkan. Apuerto mengincar ke arah seorang Cini, shadow kill-nya sudah terpakai dengan adanya sebuah Tempest of Blade dan retribution dari Vival. Ternyata targeting yang cukup berbeda, Cini memang ditumbangkan, tapi Apuerto satu yang terakhir masih bisa kabur dengan adanya bala bantuan juga Revitalize yang digunakan di tangan dari Vival dan juga Diagon, dan shutdown. Ternyata double kill Fumi Echo. First pick terhadap Hylos mengakibatkan sesuatu yang begitu mengerikan di tangan dari Fumi Echo. Gila. Kita ngeliat tadi bagaimana dengan adanya dua objektif yang berbeda ya, datang dari Vival dan juga Fumiko. Tapi Chell, di arah bottom lane sudah mulai terganggu dengan pergerakan dari Vivero. Otomatis Quick Sand Guard pun dilakukan, dan dengan satu baris speed tersisa, satu worldly telah dikeluarkan dan pada akhirnya bisa nge-pick off ke arah Vivero. Balik lagi ke momen tadi Turtle yang menurutku benar-benar bagus banget. Indonesia punya job desk masing-masing dari segi playernya. Yang satu fokus ke arah Turtle, yang satu fokus ke arah megangin bagian depannya. Dan dengan power dari Revitalize ditambah dengan Glorious Pathway, kita ngeliat bagaimana tim Filipina udah mulai keganggu banget nih dengan adanya tipikal team fight yang dipisah sama tim Indonesia. Dan menurutku untuk alasan early yang seperti ini dari Indonesia, ini lebih ke arah bagaimana tadi kita ngebahas dengan tipikal scaling yang dimiliki oleh Indonesia, terutama dari Vivalnya. Makanya menurutku tim fight Indonesia bakalan jauh lebih bagus lagi dengan adanya Chell yang udah mulai ready untuk melakukan team fight. Yap. Dan Chell-nya juga udah mulai dapetin satu turret ya di arah top lane, masih cukup aman, belum bisa dipegangin secara maksimal juga oleh Diagon. Dan masalahnya secara tadi point kill Philippines unggul dari Turtle, juga dia cepet dapetin turtle-nya, tapi mereka ke distract dengan team fight commit yang dibawakan, sehingga akhirnya turret-turret ini perlahan-lahan bisa dicicil terus-terusan nih di tangan dari tim Indonesia. Dan terjadi adanya pertemuan lagi, Chell kali ini bakal coba untuk di-commit lagi, di-target lagi, dan terlalu banyak adanya area of effect yang bisa diterima oleh Chell. Tapi dengan adanya Vival kembali lagi menuju ke arah satu buat team fight-nya, satu tukar satu Amores yang memang hilang, tapi Cini HP udah gak terlalu banyak, dan Diagon bakal menjadi garda terdepan kembali. Lihat bagaimana durability yang dimiliki oleh sosok Freddy lagi, dan bahkan hadirnya Apuerto membuat dari Cini pun tidak bisa bertahan lebih lama. Ya, bisa dibilang nonton tim fight Filipina yang benar-benar bagus banget dengan Vivero dan juga Diagon yang ngebawakan Revitalize. Apalagi dengan adanya Precious Wrath ya yang bisa nambahin HP. Ini yang ngebuat Filipina tuh benar-benar susah banget untuk tumbangin. Khususnya ke arah dari Diagon yang dari tadi mau ditendang seperti apapun. Even power dari Yin Yang Overturn-nya Kaguranya Cini ini masih belum terlalu kerasa di tangan dari Diagon. Perez sudah mengamankan ke arah dari Endless Battle. Namun gangguan, ternyata masih bisa diamankan di tangan dari Apuerto. Indonesia, mereka harus buying time banget sih menurutku, sampai mungkin adanya Lord yang sudah enhance, dan itu baru bisa benar-benar menampar tim Filipina. Karena kalau untuk sekarang front to back-nya dari Indonesia ini dari segi damage menurutku ya masih belum terlalu bombastis menuju ke arah Filipina, Ul. Iya ya. Sebenarnya power dari Bruno yang bisa dimanfaatkan dari early game yang dibiarin sendiri ya, karena memang tipikal gameplaynya tuh gitu sih, dari Chell yang mandiri banget dan biasanya udah aktif banget. Tapi 1 versus 2 di bottom lane, The Way of the Dragon itu dia yang dinantikan, Vivian yang berhasil untuk bisa men-shutdown pergerakan dari Apuerto, menjadi momentum yang akhirnya bisa dimiliki oleh tim Indonesia. Dan ini menjadi pattern ya untuk di game kali ini dengan adanya permainan dari tim Indonesia yang satu momen kalau dapat mereka benar-benar kuat banget seperti sekarang, di mana di arah mid lane Fumiko susah untuk pulang walaupun dari Vertas dan bahkan Glorious Pathway pun dibuka. Tempest of Blade pun juga menuju ke arah dari Vivero di belakang sana. Cini mendapatkan 1 point kill dan Vivero pun harus menghilang 2 player tersisa untuk melakukan defensive manuver. Balik lagi, satu momen mengubah segalanya kalau untuk tim Indonesia. Ya, wow, itu dia. Satu lagi kesempatan untuk tim Indonesia bisa mengembalikan keadaan setelah tadi terpressure terus-menerus juga. Outer middle turret akan ditarget oleh Indonesia, ternyata masih bisa dijaga dengan cukup baik oleh Philippines, karena kalau outer middle turret ini vision akan semakin leluasa. Masalahnya juga Cini, ini bisa buka Seimei Umbrella Open nih untuk ngecek arah rumputan. Iya ya, jadi bisa dibilang banyak banget yang bisa buka map nih dari tim Indonesia. Itu hitungannya ya, Hylos-nya Fumiko tadi survive dengan Glorious Pathway dan Revitalize. Vivian punya Shunpo yang bisa immune juga, ditambah dengan Flicker. Dan payungnya Kagura yang menurutku sangat-sangat besar lah skillnya
untuk ngebuka info screening juga nih dari tim Filipina. Ngebuat kebanyakan rumput dari tim Filipina juga bisa dibilang nggak terlalu nyaman lah untuk dipegang. Indonesia dari segi kerugian, ya mereka lumayan rugi untuk di arah top lane ya. Namun itu dijadikan weak lane, tapi Fumi Eko Oke, Fumi Eko lagi-lagi selamat loh. Glorious Pathway Revitalize membuat dari Fumi Eko bener-bener menjadi satu samsak di lini paling depan. Makan resource, trigger resource, dan itu hal yang begitu manis dilakukan oleh tim Indonesia. Sehingga dengan adanya keunggulan dari segi jumlah, membuat adanya setup ke arah Lord sudah dilakukan terlebih dahulu. Namun dari Philippines mereka tidak akan tinggal diam. Diagon akan menjadi garda terdepan pula. Kali ini targeting menuju ke arah seorang Vivian sehingga tidak ada lagi nantinya pick of power dengan The Wave Dragon. Namun komit lagi dilakukan oleh tim Indonesia. Ada Counter Retribution dan Chow! Last hit yang berhasil untuk didapatkan membuat dari Lord pun jatuh ke tangan dari tim Indonesia, dan Vival mengejar sampai jauh. Fumi Eko juga memegang lagi keberadaan dari seorang Diagon, dan Perez ketahuan dari Vivalnya terpaksa untuk mundur lagi karena ada quick draw yang dibuka oleh Perez, membuat dari Vival tidak bisa lagi bergerak terlalu banyak. Dan Indonesia mereka unggul secara jumlah, mereka unggul dari objektif, membuat akhirnya Philippines mereka akan sit up defense terlebih dahulu. semuanya berjalan dengan baik dengan Fumi Eko yang megang bagian depan. Vivian walaupun tumbang pertama kali ya, seenggaknya ada info dengan 3 player di area top lane dari Filipina yang udah mulai nge-scouting nih karena dari Lordnya. Cini sementara ngambil di bagian belakang, dan bahkan tadi kita juga bisa melihat bagaimana satu tendangan dari Chell karena Alpuerto sudah menghilangkan hampir 2 bar HP-nya. Membuat teman-teman dari tim Indonesia ini benar-benar solid banget untuk melakukan strategic team fight, apalagi menuju ke arah objektif netralnya. Dan dengan adanya satu Lord yang telah diamankan, berjalan di arah bawah, menurutku ini bisa sengganya ya. Kalau nggak cuma ngelepas dari pasif turretnya, dan kemungkinan udah hilang nih turretnya, pasifnya di saat Lordnya sudah sampai, dan minimal 1 base turret nggak sih lo bisa dapat nih, Ul? Harusnya ya, walaupun ini triline push di tengahnya agak lebih cepat duluan masuk, tapi ya Diagon bakal menjadi satu sosok lagi untuk bisa memberikan sisi powernya. Glorious Pathway telah dibentangkan kembali Vivero, dan ini yang overturn dari Cini membuat dari Perez kali ini harus mundur terlebih dahulu, dan Vival sudah mulai join the fight untuk bisa memberikan kembali lagi adanya pressure yang diberikan untuk Philippines. Dan Fumi Eko ternyata Winter Crown Save the Day, Rafael dihindari, dan Amores yang berhasil untuk bisa di take down balik. Free hit dari Chell, Temples of Blade dibuka, dan bahkan base yang kali ini sudah mulai tercicil oleh pemain-pemain dari Indonesia yang terpaksa untuk mundur terlebih dahulu karena mengandalkan satu wave minion saja ini tidak cukup. Ya, otomatis mereka harus nunggu untuk minion wave kedua, dan bahkan dengan Glorious Pathway ini yang paling bete ya untuk di saat defense melawan Hylos. Dengan majunya teman-teman Indonesia yang benar-benar kencang banget dilihat, bahkan pick off menuju ke Puerto pun bisa dilakukan, Ul. Wow, itu dia tendangan jarak jauh yang harusnya udah ada Malefic Gun ya untuk Chell-nya, dan mengikuti keberadaan dari Alpuerto yang sudah mulai bergerak jauh. Petrify Chell menjadi target yang masih belum bisa dilakukan oleh Alpuerto sendirian, gagal untuk bisa memberikan adanya inisiasi lagi, dan bahkan kali Vivero mendapatkan 1 poin kill-nya. Parmerat telah dibuka dengan adanya pergerakan dari Indonesia, mereka terpaksa untuk mundur terlebih dahulu. Aku ngeliat sebenarnya ofensif Indonesia tuh udah kuat banget dengan adanya Fumi Eko dan juga Cini ya. Main long range mereka tuh benar-benar berjalan banget. Even Chell di belakang hitungannya tinggal jadi eksekutor nih. Permainan dari Vival juga nggak bisa terlalu gegabah ke depan sana, karena udah sekalinya masuk base turret banyak banget yang bisa megangin. Even Diagon pun kasarnya bisa megangin ke arah dari Vival. Tapi menurutku yang menjadi salah satu dan bahkan satu-satunya tombak utama untuk Filipina bisa melakukan defensive maneuver adalah Perez sih. Dengan power dari quick draw-nya, dengan power dia bisa nge-clear minion dengan sangat-sangat cepat, ini yang membuat lumayan kesulitan bagi tim Indonesia langsung melakukan endgame-nya. Makanya mereka somehow harus coba untuk trigger Filipina keluar dari base turret mereka, tapi lihat bagaimana dengan Cini yang jadi target utamanya terlebih dahulu. Yo, dan Cini masih bisa main gocek-gocek lagi ya dengan adanya Umbrella Flea, The Way of the Dragon kali ini. Tapi di lini belakang Amores yang menjadi target Rob Wave terpaksa harus dibuka. Vivero menjadi target lagi, Shadow Kill-nya terbagi. Tapi lihat Vivian terjauh sendirian dengan adanya Prasa Rap dan Wind of Nature dari Chell, membuat dirinya selamat. 2 pemain hilang dari Philippines, dan membuat juga dari Lord terbuka dengan begitu bebasnya. Yang harusnya Indonesia akan kembali memiliki pressure lebih untuk mendobrak lini pertahanan dari Philippines. Komit yang lumayan tinggi tadi dari tim Filipina menuju ke arah Cini, namun harus diingat bahwa Cini menggunakan Kagura untuk di game kali ini. Escape mobility-nya benar-benar tinggi banget, dan bahkan tadi masih bisa survive dengan 1 bar HP tersisa.
Namun ternyata walaupun Cininya sudah nggak bisa terlalu ofensif tadi karena HP yang sudah low, counter setup dari tim Indonesia benar-benar bagus banget dengan mendatangkan Vivian beserta juga dengan adanya Chell. Apalagi dengan tidak adanya Raging Sandstorm ngebuat Chell bisa dibilang di keadaan yang nggak Dark Dixer dengan bisa melakukan free hit ke arah frontline ya dengan tipikal Diagon dan juga Vivero. Oke, Diagon memang tebal, tapi harus dilihat bahwa Fumieko dengan HP bar yang sudah menyentuh angka 10.000, ini udah benar-benar sulit untuk tim Filipina numbangin ke arah Fumieko sendirian, apalagi dengan tipikal jungle assassin yang mereka bawakan. Chance-nya Filipina hanya tinggal di Perez menurutku. Iya, dan conceal play telah dimainkan kali ini oleh tim Indonesia. Diagon udah nggak bisa lagi menahan damage dengan begitu banyak. Lordnya memang ada, Chell masih ada untuk bisa memberikan pressure lagi untuk hancurin satu base turret di top lane. Wah, Cini juga mencoba untuk cabut dulu dan masih bisa digocek dengan ada payungnya, tapi Vivero termakan baitnya, ditendangkah oleh Vivian karena Vivian masih ada The Way of the Dragon, cuman nggak mau di overcommit. 3 base start yang telah diamankan ini udah cukup banget bagi tim Indonesia, dan bahkan win token yang telah diambil menurutku ini menjadi pertanda bahwa sepatu telah dihilangkan oleh Chell dan mungkin akan mengamplify power dari critical chance-nya. Dengan adanya Lord yang akan hadir dalam 90 detik, yang harus dilakukan oleh tim Indonesia adalah berhati-hati dengan typical pick off yang possible terjadi dari tangan Kadita. Mengingat untuk sekarang nih, Purify-nya Chell ini masih belum ready nih. 40 detik lagi. Cuman Filipina juga di keadaan yang menurutku lumayan di kondisi berbahaya sih, dengan 3 lane yang sudah menghilang base turret-nya. Harus diingat bahwa Vival membawakan Link, so split push potential masih sangat possible dilakukan oleh tim Indonesia. Iya, ini masih akan sangat menjadi sebuah PR buat Filipina sih ya. Lane bawah yang bisa dipegang, secara mobility juga Link unggul di tangan Hayabusa. Plus 47 detik menuju ke arah Lord yang akan segera evolve sebenarnya. Dan Vivian akan mencari lagi informasi, memancing lagi keberadaan pemain-pemain dari tim Philippines agar keluar dari tempat persembunyiannya. Ya, tipikal untuk langsung dorong dari tim Indonesia, balik lagi menurutku susah, apalagi dengan adanya banyaknya area of effect ya yang dimiliki oleh tim Filipina. Yang mereka lakukan adalah baiting dulu keluar. Even menurutku ya untuk di menit ke-17 kayak gini, Lord yang nggak dapat tapi dapetin 3 pick off sih udah 2 deh minimal. Itu udah untung banget untuk tim Indonesia untuk langsung bisa straight push tanpa adanya Lord di menit ke-17. Walaupun demikian, tetap dapetin Lord itu adalah sebuah keuntungan, asalkan tradingnya nggak mahal ya. Mungkin dengan nggak ada yang tumbang, tapi sama-sama hidup gitu, misalkan dari kedua belah tim, ya itu masih oke lah, masih so-so banget. Cuman harus diingat bahwa ini permainan dari tim Indonesia udah 4-1 banget dari tadi. Linknya Vival udah bener-bener ngambil team fight jauh terus, ngambil laning jauh terus, dan ini ngebuat Filipina atas, tengah, dan juga bawah ini nggak pernah di posisi yang tenang, Ul. Iya, kepikiran ya pastinya ya. Bawahnya juga masalahnya udah mulai terdorong nih dengan adanya Super Wave Minion yang ngebuat dari Philippines mereka akan harus menjalankan lane jauhnya terlebih dahulu. Namun masalahnya Indonesia mereka udah mulai menguasai area dari Lordnya. Sebenarnya ini udah menit 18 ya, berarti ini akan menjadi Lord yang evolve juga, dicicil lagi sedikit demi sedikit dan diintip-intip nih oleh Vivera dan juga Diagon. Dan berarti ada reset yang dilakukan kembali, membuat akhirnya ada Lord Dance yang dilakukan oleh tim Indonesia, memancing keributan, membuat dari tim Philippines mereka akan keluar, dan harusnya ini bakal cari pick off duluan sih, kecuali ada yang show di bawah. Ya, dengan adanya show clean ya untuk di arah base turret, mungkin ini akan di pick off kah? Dan yes, betul itu dia, Ul. Yap, itu dia. David Life telah diamankan, tapi Lordnya dibebaskan. Ternyata ada takeover berhasil untuk diamankan karena hampir saja Lordnya dibiarkan begitu saja. Godlike diamankan oleh Chell dan Cini. Targeting terhadap Apuerto dengan ini yang overturn walaupun Indian Cini pun harus tumbang, tapi free hit dari Chell. Double kill diamankan karena kali ini Immortalnya dari Vivaro juga udah mulai pecah. Triple kill akan menuju ke arah Mania dari Chell, membuat kali ini pun menjadi wipe out dimiliki oleh tim Indonesia yang harusnya membuat juga Indonesia menjadi grand finalis pertama di Asian Esports Camp 2024. Welcome to